Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Teknik yang dimana dengan judul Organizing Change Management. Nah, sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Dewi Chandra dengan NIM 2022-11052. Kemudian teman saya ada Moh Capis Mubazir dengan NIM 2022-11063. Dan ada Anika Nur Marlevi dengan NIM 2022-11146. Oke, masuk ke materi. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu change management. Nah, change management adalah serangkaian proses, alat, dan teknik yang dirancang untuk mengelola perubahan dalam organisasi. Tujuan dari change management adalah untuk memastikan bahwa perubahan terjadi dengan lancar, sesuai rencana, dan memberikan hasil yang positif bagi organisasi. Nah, kemudian apa sih pentingnya change management di organisasi? Nah, yang pertama-tama yaitu dapat meningkatkan adaptasi. Maksudnya, organisasi dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, seperti pasar atau regulasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas, yaitu dengan mengelola perubahan secara efektif. Organisasi dapat memastikan bahwa transisi berjalan mulus tanpa gangguan besar yang menghambat produktivitas. Kemudian yang ketiga, dapat meminimalkan resistensi, yaitu setiap perubahan pasti mengundang resistensi. Dengan manajemen perubahan yang tepat, resistensi dapat dikelola agar tidak mengganggu kinerja tim. Dan yang terakhir, dapat mengurangi risiko. Nah, setiap perubahan pasti mengundang resistensi. Dengan manajemen perubahan yang tepat, resistensi dapat dikelola agar tidak mengganggu kinerja tim. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Moh Capis Mubazir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada komponen utama change management, yaitu yang pertama ada visi dan tujuan, yang dimana mendefinisikan dengan jelas mengapa perubahan diperlukan dan bagaimana perubahan tersebut akan membawa manfaat jangka panjang bagi organisasi tersebut. Kemudian ada kepemimpinan yang kuat. Jadi pemimpin harus menjadi sponsor utama perubahan, memberikan arah yang jelas, serta menjadi contoh bagi anggota tim dalam menjalani perubahan tersebut. Kemudian, pelatihan dan pengembangan. Karyawan perlu mendapatkan pelatihan untuk mendukung kompetensi baru yang dibutuhkan untuk perubahan tersebut. Kemudian, manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi yang terbuka sangat penting untuk memastikan seluruh karyawan paham akan perubahan yang terjadi, alasannya, dan peran mereka dalam proses ini. Kemudian proses change management, yaitu mempersiapkan perubahan dengan melakukan asesmen awal tentang kondisi perusahaan, mengidentifikasi area yang memerlukan perubahan, dan mengidentifikasi tujuan utama perubahan. Kemudian memperkuat perubahan tersebut dengan mengevaluasi hasil dari perubahan yang telah dilakukan, melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan keberhasilan perubahan, dan menjaga perubahan sebagai bagian dari budaya perusahaan. Dan mengelola perubahan, membangun rencana strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, kemudian melaksanakan komunikasi yang berkelanjutan, dan menjalankan pelatihan dan memberikan dukungan bagi karyawan yang terdampak perubahan. Kemudian ada hambatan dalam implementasi change management. Yang pertama adalah resistensi karyawan. Karyawan mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan karena takut kehilangan kontrol, kehilangan pekerjaan, atau merasa tidak percaya diri dalam menghadapi teknologi baru.
Kemudian, kurangnya dukungan dari manajemen. Jika pemimpin organisasi tidak berkomitmen penuh dalam mendukung perubahan, maka pelaksanaan perubahan akan menjadi sulit. Kemudian, kurangnya pelatihan. Tanpa pelatihan yang memadai, karyawan akan merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan proses atau sistem baru. Kemudian, komunikasi yang buruk. Kurangnya transparansi dalam komunikasi dapat memicu kebingungan dan ketidakpastian di antara karyawan. Nah, di sini ada studi kasus change management di PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. PT Telekomunikasi Indonesia ini menghadapi tantangan besar di era digital. Kompetisi dengan perusahaan telekomunikasi swasta dan meningkatkan penggunaan internet membuat Telkom memutuskan untuk melakukan transformasi digital di seluruh unit operasionalnya, termasuk mengimplementasikan sistem digital untuk melayani pelanggan dan mengotomatisasi proses internal. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Capit. Oke, selanjutnya di sini ada langkah change management yang diterapkan. Di mana yang pertama ini ada visi perubahan. Telkom bertekad untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital termuka di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi yang cepat, andal, dan efisien. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan dan sponsor, di mana CEO Telkom memimpin langsung transformasi digital ini. Dia secara konsisten memberikan arahan dan memastikan bahwa seluruh departemen mendukung perubahan ini. Yang ketiga ada manajemen komunikasi, di mana dia itu akan menjalankan komunikasi dua arah dengan karyawan. Terdapat pertemuan rutin untuk mendiskusikan proses transformasi, kemajuan yang dicapai, dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, di sini ada pelatihan dan pengembangan, di mana seluruh karyawan Telkom, terutama di divisi layanan pelanggan dan operasional, diberikan pelatihan mengenai sistem digital baru dan cara menggunakannya untuk melayani pelanggan dengan lebih baik. Yang kelima, manajemen resistensi, di mana sebagian karyawan merasa khawatir bahwa teknologi baru ini akan menghilangkan peran mereka. Untuk mengatasi ini, Telkom memberikan jaminan bahwa teknologi akan membantu mereka bekerja lebih efisien, bukan menggantikan mereka. Selanjutnya di sini ada hasil implementasi change management di Telkom, di mana di sini ada keberhasilan. Yang pertama, peningkatan efisien. Dengan sistem digital baru, Telkom mampu mempercepat proses layanan pelanggan hingga 40%. Otomatisasi juga mengurangi kesalahan manual yang sebelumnya sering terjadi. Yang kedua ada peningkatan kepuasan pelanggan, di mana dengan penerapan sistem layanan digital, pelanggan dapat menikmati layanan lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Nah, selanjutnya di sini ada inovasi produk, di mana transformasi digital memungkinkan Telkom untuk mengembangkan produk-produk digital baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Adanya tantangan yang dihadapi, di mana yang pertama penyesuaian karyawan. Sebagian besar karyawan memerlukan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi dengan teknologi baru meskipun telah diberikan pelatihan. Selanjutnya komplementasi sistem integrasi sistem digital ini di beberapa departemen menyebabkan adanya penundaan dalam implementasi penuh. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan, di mana perubahan adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan organisasi. Dengan menerapkan change management yang tepat, organisasi dapat menavigasi perubahan dengan lebih efektif dan memastikan bahwa seluruh anggota tim dapat beradaptasi tanpa adanya gangguan besar dalam operasional. Kasus Telkom Indonesia menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang efektif, dan pelatihan yang berkelanjutan dapat menjadi kunci kesuksesan dalam perubahan besar seperti transformasi digital. Organizing change management memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai tujuannya dan berkembang di tengah lingkungan bisnis yang terus berubah. Oke, itulah paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.